Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kita masih di dalam nomor yang ke-10, yaitu nomor yang ke-11, yaitu rukun-rukun sholat. Nomor yang ke-10 yaitu ada 11 ya, rukun-rukun sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada sujud dengan 7 anggota tubuh, anggota badan, betul? Ya, betul ya. Baik, sekarang kita lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu penulis berkata, sabi'an al-julusu anhu, thaminan at-tashahhudul akhir, tasi'an al-julusu lahu, ashiran at-tuma'ninatu fi hadhihi al-arkan, al-hadi ashar at-tartibu baina hadhihi al-arkan, al-thani ashar as-salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fikum. Rukun-rukun salat. Poin yang ke-7 yaitu bangkit dari sujud. Kemudian ke-8 membaca doa tasyahud akhir. Ke-9 duduk tasyahud akhir. Ke-10 tuma'ninah dalam semua rukun. Ke-11 melakukan rukun-rukun tersebut dengan tartib atau berurutan. Dan yang ke-12 adalah salam. Nah, sekarang kita membicarakan rukun yang ke-7 di dalam kitab kita ini, yaitu 7 bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku aslinya disebutkan di sini al-julusu anhu, yaitu duduk dari sujud, bukan bangkit, tapi duduk dari sujud. Dan ini adalah perkataan yang lebih benar, yaitu duduk dari sujud, atau yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Apa hukum duduk setelah sujud? Maka duduk di antara dua sujud, atau yang lebih disebut juga duduk setelah sujud, adalah rukun dari rukun sholat. Rukun dari rukun sholat. Dan ini adalah mazhab jumhur, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dinukilkan ijma' atasnya, seperti yang dikatakan oleh para ulama fikih. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Barr dari mazhab Maliki mengatakan, wal julusu bainas sajdatain fardhun la khilafa fihi, yang artinya dan duduk di antara dua sujud adalah kewajiban, tidak ada khilaf di antaranya. Begitu juga disebutkan oleh Al-Qarafi dalam kitab Adz-Dzakhirah, yaitu bahwa ar-ruknus sabi', rukun yang ke-7, al-faslu bainas sajdatain, yaitu memisah antara dua sujud. Maksudnya di sini adalah duduk di antara dua sujud. Wal aslu fi wujubihi fi'luhu alaihi salam wa ijma'ul ummah. Dan dalil dasar akan kewajiban atau rukunnya duduk di antara dua sujud adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma'. Jadi dinukilkan ijma' akan bahwa duduk di antara dua sujud adalah salah satu rukun dari rukun sholat. Adapun dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang disebut dengan hadithul musyi salatahu, hadis yang diperbaiki oleh Nabi sholatnya. Di dalam hadis tersebut
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa beliau berkata, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah dari sujud sampai engkau tumakninah di dalam dudukmu, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, ini dalil ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, membaca doa tasyahud akhir. Membaca doa tasyahud akhir. Ya. Nah, di sana ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Tasyahud awal yang dilakukan saat sholatnya 2 kali tasyahud seperti maghrib, isya, zuhur, asar. Ya. Seperti maghrib, isya, zuhur, asar. Di situ ada tasyahud al-awwal. Tetapi yang menjadi rukun di sini bukan tasyahud al-awwal, tetapi yang menjadi rukun adalah tasyahud akhir. Ya. Membaca doa tasyahud akhir. Ingat ya, yang dibincangkan adalah tasyahud akhirnya, bacaan tasyahud akhirnya. Masalah duduknya nanti lain lagi. Bacaan tasyahud akhirnya. Tasyahud akhir atau bacaan doa tasyahud akhir adalah rukun dari rukun sholat. Dan ini mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga sebagian perkataan dari para ulama salafus saleh, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Mas'ud al-Badri, kemudian Al-Hasan al-Basri dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi dia adalah rukun sholat, membaca bacaan atau doa tasyahud akhir. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Mas'ud bercerita, idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah min ibadi, assalamu ala fulan wa fulan. Kita ketika sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita dulu mengucapkan assalamu ala Allah min ibadi. Semoga keselamatan terhadap Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan atas si fulan dan si fulan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu." Jangan ucapkan itu. Assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Tidak, jangan mengucapkan semoga keselamatan atas Allah. Sesungguhnya Allah yang memberikan keselamatan. Walakin qulu, tetapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Inilah yang disebut dengan bacaan apa? Tasyahud akhir. Ya, kemudian setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ditanya mana sisi pendalilan bahwa membaca doa atau bacaan tasyahud akhir adalah rukun, maka jawabannya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, walakin qulu at-tahiyyatu lillah, tetapi ucapkanlah. Ada kata lah di sini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah SAW, wal amru yaqtadi wujub, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan belum ada satu dalil jelas tegas pun yang menyelisihinya, maka berarti dia tetap dalam kewajibannya. Berarti dia rukun sholat. Ya. Kemudian setelah itu dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Syikhir rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, sami'tu bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, 'allamani Rasulullah SAW at-tashahhuda.
Aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepadaku tasyahud. Tasyahud. Kaffi baina kaffai. Telapak tanganku di antara dua telapak tangan Rasulullah SAW. Kama yu'allimuni as-surata minal Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajariku satu surat dari Al-Quran. Lihat kata-kata satu surat dari Al-Quran. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa bacaan tasyahud akhir adalah rukun sholat, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tasyahud sebagaimana mengajari surat dari Al-Quran. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tasyahud, melakukan tasyahud, dan beliau tidak pernah meninggalkan tasyahud. Dan belum pernah dinukilkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya beliau meninggalkan tasyahud akhir. Ini menunjukkan kepada rukunnya bacaan doa tasyahud akhir. Rukunnya bacaan doa tasyahud akhir. Dan kita wajib mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seluruhnya sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Nah, berarti itulah dalil-dalil tentang bahwa membaca doa atau bacaan tasyahud akhir adalah rukun di dalam sholat. Kemudian yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Nah, ini pertama. Duduk tasyahud akhir. Jadi bedakan ya antara doa tasyahud akhir kemudian duduk tasyahud akhir. Doa tasyahud akhir rukun sholat. Kemudian duduk tasyahud akhir menurut kitab yang kita baca ini adalah juga rukun sholat. Dan ini pendapat yang kuat. Dan ini pendapat yang paling kuat bahwa duduk tasyahud akhir adalah rukun sholat juga yang ke-8. Sama seperti kasus takbiratul ihram. Lihat ya. Orang mengucapkan Allahu Akbar ketika mau sholat. Itu disebut dengan bacaan takbiratul ihram. Dan itu adalah rukun sholat. Tetapi mengangkat tangan saat takbiratul ihram, apakah rukun atau tidak? Jawabannya tidak. Yang menjadi rukun adalah apa? Bacaan takbiratul ihramnya. Nah, di dalam tasyahud akhir begitu. Bacaan tasyahud akhirnya rukun. Duduk tasyahud akhirnya pun juga rukun. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah bahwa duduk tasyahud akhir rukun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis sahih dari sahabat Nabi Abu Humaid As-Sa'idi. Ini sahabat Nabi, salah satu hadis tentang sholat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis ini. Hadis dari sahabat ini bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ana u'allimukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kanat ar-raf'atu allati tanqadhi fiha as-salah, akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada la shikkihi mutawarrikan thumma sallam." Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, aku mengajarkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika di rakaat terakhir yang di situ salatnya selesai, beliau mengakhirkan kaki kiri, maksudnya kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan. Kemudian duduk di atas warak. Warak itu pipi pantatnya. Nah, lihat kata-kata ini, duduk di atas warak. Ini menunjukkan bahwasanya duduk tasyahud adalah rukun sholat. Duduk tasyahud adalah rukun sholat. Kemudian setelah beliau salam, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa duduk tasyahud adalah rukun sholat adalah ijma'.
dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-10 Hijriah. Beliau berkata, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarh Nawawi Sahih Muslim, faminal mujma'i alaih an-niyyah wal qu'udu fit tasyahhudil akhir. Maka sesuatu yang termasuk dari yang disepakati, diijma'i oleh para ulama adalah niat sholat. Kemudian duduk tasyahud akhir. Ini sepakat para ulama bahwa dia adalah rukun sholat. Rukun sholat. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, tadi kan duduk tasyahud akhir. Kalau dia bertanya bagaimana duduknya, maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, disunnahkan duduk di dalam tasyahud akhir, bukan disunnahkan, disyariatkan duduk di dalam tasyahud akhir dengan cara tawarruk untuk sholat yang 2 kali tasyahud, seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Saya ulangi, disyariatkan di dalam tasyahud akhir duduk tawarruk di dalam sholat yang 2 kali tasyahud, seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun duduk tasyahud di dalam 1 tasyahud, maka disyariatkan duduknya iftirash. Bagaimana duduk tawarruk? Duduk tawarruk adalah menegakkan kaki kanan, telapak kaki kanan maksudnya, kemudian merebahkan kaki kiri dan dimasukkan ke dalam bawah kaki kanan. Lalu duduk di atas waraknya. Warak adalah pipi pantatnya. Itulah yang disebut dengan duduk tawarruk. Itulah yang disebut dengan duduk tawarruk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, bahwa dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Humaid As-Sa'idi, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila pada rakaat terakhir, lihat, rakaat terakhir, yaitu yang ada 2 tasyahudnya, di rakaat terakhirnya, maka beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lainnya, yaitu kanan, dan duduk di atas pantatnya. Duduk di atas pantatnya. Ustaz, itu kan di dalam hadis tadi disebutkan jika duduk pada rakaat terakhir. Rakaat terakhir mungkin bisa saja sholat subuh juga rakaat terakhir. Berarti duduknya juga di atas pantatnya. Artinya duduk apa? Tawarruk. Kenapa kita lebih menguatkan kalau sholatnya 2 rakaat, seperti subuh, Jumat, sholat sunnah, itu duduknya iftirash. Nanti saya akan ke sana ya. Saya sebutkan dulu permasalahan saya ke sana. Tapi yang jelas
sholat yang 2 kali tasyahud, zuhur, asar, maghrib, isya, maka duduk tasyahud awal dengan iftirash, duduk tasyahud akhir dengan tawarruk. Begitu ya. Duduk tasyahud awal dengan iftirash, duduk tasyahud akhir dengan tawarruk. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masalahkan yang tadi. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan rukun sholat, tapi karena berkaitan dengan duduk tasyahud, maka saya ngambil itulah kesempatan. Karena sering ditanyakan, yaitu pertanyaannya adalah kenapa duduk untuk sholat, duduk tasyahud untuk sholat yang 2 rakaat duduknya iftirash, bukan duduknya tawarruk. Dan pendapat itu yang kita kuatkan. Tetapi sebagian besar kaum muslimin, terutama di negara kita, mereka duduk tasyahud yang 2 rakaat sholatnya seperti subuh dan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti sholat Jumat juga, duduknya apa? Tawarruk. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil beberapa dalil dari 2 kelompok ini. Kelompok yang pertama, mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa duduk tasyahud yang 2 rakaat seperti subuh ataupun sholat Jumat dan sholat-sholat sunat lainnya, ataupun setiap rakaat terakhir, maka duduknya dalam keadaan tawarruk. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Coba perhatikan, saya bacakan. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, wal ashab, dan juga para sahabat, yaitu para ulama dari mazhab Syafi'i, fa haditsu Abi Humaid wa ashabihi sarihun fil farqi baina at-tashahhudatain wa baqi al-ahadits mutlaqah fayajibu hamlaha ala muwafaqatihi. Faman rawa at-tawarruka arada al-julusa fi at-tashahhud al-akhir wa man rawa al-iftirasha arada al-awwal, wa hadha muta'ayyinun lil jam'i baina al-ahadits as-sahihah la siyama wa haditsu Abi Humaid wafaqahu alaihi asyaratun min kibar as-sahabah radhiyallahu anhum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa duduk pada setiap rakaat yang terakhir, baik sholat yang memiliki 2 tasyahud seperti zuhur, asar, maghrib, isya, maupun sholat yang hanya memiliki satu tasyahud seperti sholat subuh, Jumat, sholat witir yang 1 rakaat, sholat sunnah yang 2 rakaat, maka semuanya duduknya dengan cara tawarruk. Dengan cara apa? Tawarruk. Nah, dalil yang mereka pakai adalah yaitu hadis Abu Humaid. Hadis Abu Humaid dengan lafaz, perhatikan, hatta idza kanat as-sajdah allati fiha at-taslim akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarriqan ala shikkihi al-aysar. Hingga tatkala sujud yang terakhir yang ada salamnya, lafaz hadis begitu, sujud terakhir yang ada salamnya, maka Nabi mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk di atas waraknya, di atas kaki, di atas sisi kiri beliau. Ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Kenapa mereka sholat yang tasyahud awal, ya, sholat yang
di dalamnya rakaat terakhir, di dalamnya ada salam, maka selalu duduk tasyahudnya. Paham sampai sini ya? Begitu juga ada lafaz begini. Itu tadi hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hatta idza kanat as-sajdah allati takunu khatimatas salat rafa'a ra'sahu minhuma wa akhara rijlahu wa qa'ada mutawarrikan 'ala rijlihi. Yang artinya hingga tatkala sampai pada sujud yang merupakan penutup salat, maka beliau mengangkat kepala beliau dari sujud tersebut dan mengeluarkan kaki beliau dan duduk tawarruk di atas kaki, di atas pantat. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ini para ikhwan dalam itu dari sebagian dari yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Nah, sekarang apa dalil yang berpendapat kedua? Apa pendapat kedua? Kalau sholatnya tasyahudnya cuma sekali, maka duduknya apa? Iftar. Seperti sholat apa? Subuh, Jum'ah, sholat sunnah 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, maka duduknya iftar. Apa dalil mereka? Dalilnya, saya sebutkan ini supaya gamblang ya. Maksudnya, kenapa sih beda? Gitu. Saya sebutkan. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim berkata, "Kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyah wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna." Adalah Rasulullah SAW mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu duduk iftiras. Sisi pendalilannya apa? Pada setiap sholat yang 2 rakaat. Entah itu tasyahudnya sekali atau tasyahudnya 2 kali. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah SAW idza jalasa fi rak'atain iftarashal yusra wa nasabal yumna. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau duduk 2 rakaat tasyahud 2 rakaat, beliau menegakkan kaki kanan dan merebahkan kaki kiri dan duduk di atasnya. Berarti sama fokusnya kepada 2 rakaat. Setiap 2 rakaat pasti Rasulullah SAW duduknya iftiras. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis yang lain, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, yaitu riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah SAW hina jalasa fi shalah iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam salat. Ketika duduk di dalam salat, beliau melakukan iftirash pada kaki kirinya dan menegakkan kaki. Iftirash itu apa artinya? Merebahkan dan duduk di atas kaki kiri. Merebahkan. Lihat di sini. Di sini tidak disebutkan 2 rakaat. Di sini disebutkan malah sholat. Berarti secara mutlak. Sholat. Pokoknya duduk sholat aja. Itu selalu apa? Duduk sholat aja. Itu selalu apa? Iftirash. Itu kata-kata penting bahwa asal duduk di dalam sholat adalah iftirash. Saya ulangi, asal duduk di dalam sholat adalah apa? Iftirash. Dalam lafaz yang lain, hadis riwayat Tirmidzi, falamma jalasa ya'ni litashahud iftarasha. Ketika Rasulullah SAW duduk, yaitu untuk tasyahud, maka beliau iftirash.
Ya, beliau iftirash. Jadi kata-kata idza jalasa iftarasha ini menjadi poin penting bagi pendapat yang kedua ini. Kalau duduk beliau pasti iftirash. Sisi pendalilan dari mazhab Hambali ini, pendapat yang kedua, bahwa mereka menurut mereka keumuman lafal-lafal hadis ini yaitu pada kata ketika duduk. Jika duduk, tatkala beliau Nabi duduk, semuanya dalam keadaan apa? Iftirash. Semuanya dalam keadaan iftirash. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita dalam majlis ini lebih menguatkan pendapat yang kedua, bahwa kalau duduk pada 2 rakaat, baik itu sholat zuhur di tasyahud awal, asar di tasyahud awal, maghrib di tasyahud awal, isya di tasyahud awal, subuh pada tasyahud, atau sholat-sholat sunnah lainnya, maka duduknya adalah apa? Iftirash. Kalau antum ditanya apa dalilmu? Dalilnya adalah Rasulullah SAW idza jalasa iftarasha. Keumuman jika duduk di dalam sholat pasti beliau iftirash. Jika duduk di dalam sholat pasti beliau iftirash. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, maka asal hukum duduk di dalam sholat adalah apa? Iftirash. Itu jawabannya. Ya, asal hukum duduk di dalam sholat adalah iftirash. Berdasarkan lafaz-lafaz hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Bahkan ada perkataan Abdullah bin Umar lebih tegas lagi. Beliau mengatakan begini dalam hadis riwayat Bukhari, "Innama sunnatus salati an tamsiba rijlakal yumna wa tuthniyal yusra." Sesungguhnya sunnahnya salat, maksudnya asal hukum sholat itu ketika duduk adalah engkau menegakkan kaki kananmu dan melipat kaki kirimu. Ya. Bahkan itu perkataan siapa? Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Bukhari dengan lafaz innama sunnatus sholat. Sunnahnya sholat. Sunnah di sini maksudnya asal duduk di dalam sholat adalah apa? Iftirash. Ini semakin menguatkan pendapat apa? Yang mengatakan bahwa duduk untuk 2 rakaat yang ada tasyahudnya, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud yang di sholatnya 2 rakaat, maka duduknya secara iftirash. Nah, kalau kita ingin menjawab pendapat mazhab Syafi'i bagaimana? Mereka 2 rakaat tetap tawa. Maka kita katakan yang kalian bawakan dalil-dalilnya itu Subhanallah. Yang kalian bawakan dalil-dalilnya itu adalah apabila sholatnya 2 apa? Tasyahud. Maka tasyahud akhirnya duduknya dalam keadaan apa? Begitu jawabannya. Paham? Padahal itu bukan rukun sholat, menghabiskan waktu kita. Subhanallah. Dan subhanallah, habis waktu, cepat waktu habis. Ya, orang scroll 3 jam. Itu tanda hari kiamat loh. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus hatta yataqarabaz zaman." Tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali sampai zaman waktu semakin mendekat. Ada beberapa penafsiran di situ. Ada yang mengatakan bahwa dekatnya zaman kita sekarang bisa mengetahui apa yang terjadi di timur ujung dunia dengan media sosial. Ada yang mengatakan bahwa memang waktunya semakin cepat, tidak terasa habis waktu. Tidak terasa hancur. Nah, Allah adzan dulu kita sholat. Ayatnya jangan lama-lama.
Kok bisa dipesan begitu ya? Salat dulu, karena saya sudah niatkan untuk menyelesaikan ini dari kemarin rukun sholat. Baik, itu yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, untuk mempelajari rukun sholat. Tapi sebelumnya saya ingin meringkas tentang duduk tasyahud tadi yang sudah kita pelajari, yaitu bahwa duduk tasyahud atau tawarruk di dalam sholat, masalah ini adalah masalah khilafiyah klasik di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Satu yang harus dipahami baik-baik, masalah khilafiyah klasik di antara para ulama. Jadi kalau memang terjadi perbedaan pendapat di zaman sekarang, kita katakan dari mulai dulu sudah terjadi khilaf. Jadi jangan sampai gontok-gontokan gara-gara itu, nggak mau salam gara-gara ente nggak tawaruk, ente nggak iftiros. Yang iftiros masuk surga duluan, yang tawaruk enggak. Enggak ada urusan begitu. Ya. Kemudian yang kedua, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sama-sama sepakat bahwa pada sholat yang memiliki dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal duduknya iftirash, tasyahud akhir duduknya tawarruk. Ini sepakat mazhab Syafi'i dan mazhab Taib. Kemudian yang ketiga, titik khilafnya, titik perbedaan pendapatnya pada sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat witir 1 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Maka mazhab Syafi'i berpendapat setiap tasyahud akhir dilakukan dengan duduk tawarruk. Mazhab apa? Syafi'i. Walaupun sholat itu hanya memiliki satu tasyahud. Dalil utama yang dipakai oleh mazhab Syafi'i adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menyebutkan ketika Nabi Muhammad SAW duduk pada rakaat terakhir, beliau duduknya tawarruk. Ada kata-kata idza kana fi raq'atil akhir, kalau duduk di rakaat terakhir. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Rakaat terakhir, setiap rakaat terakhir, mau dia 4 rakaat, 2 rakaat, tawarruk. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pada sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, duduknya adalah iftirash, bukan tawarruk. Menurut mereka, tawarruk hanya dilakukan pada tasyahud akhir dalam sholat yang memiliki 2 tasyahud, ya, agar berbeda antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Dan mazhab Hambali lebih banyak dalilnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abdullah bin Zubair, hadis Wa'il bin Hujur. Hadis-hadis ini seluruhnya menunjukkan bahwa asal duduk dalam sholat adalah iftirash, kecuali jika ada dalil khusus yang memalingkannya dari tawarruk. Maka kesimpulannya para ikhwah, ini adalah permasalahan ijtihadiyah khilafiyah. Ijtihadiyah itu artinya apa? Semuanya mengeluarkan usaha untuk mengambil pendapat mana yang dia kuatkan. Khilafiyah terjadi perbedaan pendapat. Tidak boleh saling mencela dalam masalah ini. Masing-masing pendapat memiliki dalil. Meskipun kita dalam majelis ini menguatkan mazhab apa? Hambali, yaitu tasyahud awal
atau tasyahud yang tunggal duduknya apa? Iftirash. Tasyahud akhir pada sholat 3 atau 4 rakaat duduknya apa? Tawarruk. Dan terakhir, siapa saja yang duduknya tawarruk atau iftirash yang sholatnya 2 rakaat, maka pendapat seluruh ulama mengatakan sholatnya sah. Itu yang paling benar. Maka seluruhnya sholatnya apa? Sah. Sudah selesai? Puas sudah, men? Karena sering banget ditanya masalah. Taib, sekarang yang ke-10 yaitu tumakninah di dalam rukun, di dalam semua rukun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumakninah di dalam sholat adalah rukun sholat. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki, dan dinukilkan ijma' atasnya. Saya bacakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan begini: at-tuma'ninatu fis salati wajibatun wa tarikuha musibun bittifaqil a'immah. Tuma'ninah di dalam salat wajibah, itu rukun. Dan meninggalkan tumakninah adalah perbuatan yang buruk di dalam sholat dengan kesepakatan para imam. Ini disebutkan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi juga menukil demikian dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, bahwa tumakninah adalah rukun sholat. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dari Zaid bin Wahab al-Juhani, bahwa ra'a Hudzaifah radhiyallahu anhu rajulan la yutimmu ar-ruku'a was-sujuda. Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang yang sholat tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maka beliau berkata, "Ma shallaita, engkau belum sholat." Karena tidak sempurna ruku' dan sujudnya, artinya terlalu cepat. Walau mitta ala ghairi fitrah allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kalau engkau mati dalam keadaan begini, engkau mati bukan di atas fitrah, bukan di atas Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Ini dalil, sisi pendalilannya adalah yaitu engkau belum sholat. Kata-kata Hudzaifah kepada orang tersebut yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya karena terlalu cepat, dikatakan engkau belum sholat. Ini menunjukkan bahwa tumakninah adalah rukun di dalam sholat. Kemudian juga hadis yang kita sudah sering baca, yaitu hadis al-musik sholat, hadis yang kurang benar sholatnya, hadis yang kurang benar sholatnya. Karena kenapa? Karena terlalu cepat, tidak tumakninah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa definisi tumakninah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama rahimahumullah taala menyebutkan tumakninah adalah tenangnya anggota badan di dalam rukun-rukun sholat, sehingga setiap gerakan mengambil posisinya dengan sempurna, tidak bergerak kepada gerakan sebelumnya kecuali dia memposisikan anggota tubuhnya dengan sempurna. Kalau tegak berdiri, berdiri dengan tegak, tidak sujud kecuali berdiri dengan tegak, yaitu i'tidal. Kalau rukuknya dengan sempurna, kedua telapak tangannya di lutut, kemudian punggungnya lurus, ya. Kemudian dia memisahkan antara lengannya dengan badannya, tegak lurus. Ya, sekali lagi saya ulangi, tumakninah adalah tenangnya
anggota badan dalam rukun-rukun sholat, sehingga setiap gerakan diposisikan dengan posisi yang sempurna. Batasannya berapa menit? Batasannya berapa bacaan? Nggak ada. Pokoknya gerakannya sebelum bergerak ke selanjutnya, dia posisinya sempurna. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis seorang sahabat Nabi yang tidak tepat sholatnya. Kata beliau, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukukmu. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah dari sujud sampai engkau tumakninah dalam dudukmu. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujud lagi sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. Lihat, di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW kata tumakninah, 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 tumakninah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Lakukanlah itu seluruhnya di dalam seluruh sholatmu. Makanya disebutkan di sini tumakninah dalam semua rukun. Nah, yang ke-11 yaitu melakukan rukun-rukun tersebut dengan tertib. Dan yang dimaksud dengan tertib adalah berurutan. Yang dimaksud dengan tertib adalah berurutan. Artinya apa? Berurutan dari mulai berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian ruku, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Dia berurutan para ikhwan. Ya, tertib itu artinya berurutan. Tidak boleh terpisah. Apa maksudnya tidak boleh terpisah? Yaitu misalkan dia i'tidal, habis dari ruku i'tidal. Habis itu ngopi dulu. Ini enggak berurutan. Ya, itu enggak berurutan. Paham ya? Itu namanya tertib sesuai dengan urutan. Nah, dan dia rukun sholat. Dari mana itu? Dari sisi bahwa Rasulullah SAW dalam hadis al-musi' sholatahu, beliau mengatakan thumma, kemudian, thumma, kemudian, thumma, kemudian, kemudian. Ini menunjukkan kepada urutan. Ya, ini menunjukkan kepada urutan. Dan dalil yang lain adalah ijma', konsensus para ulama. Seperti Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan wala khilafa fi anna man nasiya fa'awwadha al-qu'uda makana al-qiyam fi as-salah aw al-qiyam makana al-qu'ud aw al-ruku' makana sujud fa innahu la yujzi'uhu dzalik. Artinya, tidak ada khilaf di antara para ulama, sepakat para ulama bahwa siapa yang sholat lupa lalu dia mengganti duduk, ya, dia aturannya berdiri lalu dia duduk, atau sebaliknya aturannya dia duduk lalu dia berdiri, aturannya dia ruku lalu dia sujud, maka ini tidak sah sholatnya dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena tidak berurutan, tidak tertib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yaitu salam. Terakhir adalah salam. Salam yang di dalam sholat ada dua salam. Salam di dalam sholat ada dua salam. Salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Hukum salam pertama adalah rukun. Hukum salam pertama adalah rukun. Tidak keluar dari sholat kecuali dengan salam pertama. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali serta jumhur ulama, mayoritas para ulama dari para sahabat, para tabi'in, dan dinukilkan ijma' atasnya. Artinya apa para ikhwan? Orang dinyatakan selesai sholatnya ketika salam pertama. Rukunnya adalah salam pertama. Apa dalilnya para ikhwan?
Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Yang artinya kunci sholat adalah bersuci. Orang bisa masuk sholat harus ada kuncinya. Kuncinya adalah bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Wa tahrimuha, pengharaman gerakan-gerakan di dalam sholat selain gerakan sholat adalah ketika sudah takbiratul ihram. Kalau orang sudah takbiratul ihram tidak bisa mengerjakan gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan lain kecuali gerakan dan perkataan sholat. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya artinya dia kembali bisa halal mengucapkan selain bacaan dan gerakan sholat dengan sudah mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam. Tapi Ustaz, itu kan di situ salam saja, nggak ada disebutkan salam pertama. Maka para ulama menjelaskan bahwa salam jika sudah sekali maka sudah mencakup bahwa itu adalah salam. Begitu jawabannya. Salam jika sudah sekali maka itu sudah mencakup adalah salam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Sekarang salam yang kedua, apa hukumnya? Apakah rukun ataukah sunnah atau bagaimana? Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Pendapat yang pertama adalah bahwa salam yang kedua sunnah, tidak wajib. Ini pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i dan jumhur dari para sahabat. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang pertama, salam yang kedua adalah apa? Sunnah. Salam yang kedua adalah sunnah. Berdasarkan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa orang ketika salam pertama maka itu sudah dinamakan sebagai salam. Berarti setelah salam pertama sudah mencukupi, sedangkan yang kedua hanya sunnah Rasul. Taib. Kemudian pendapat yang kedua adalah salam yang kedua tetap wajib atau rukun, dan ini mazhab Hambali. Dan ini mazhab Hambali. Ustaz, apa bedanya Ustaz? Kalau memang salam pertama cukup, salam kedua cukup menurut pendapat yang kedua, maka bedanya adalah kalau sedang masbuk. Kita ingin menyempurnakan sholat kita berdiri. Kapan kita berdiri? Kalau menurut pendapat yang pertama, setelah salam pertama. Kenapa? Karena sudah selesai sholatnya bersama imam, maka boleh dia bangun. Kalau menurut pendapat yang kedua, harus menyelesaikan salam yang kedua. Kenapa? Karena menurut pendapat yang kedua, salam kedua tetap rukun. Tetap rukun. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Antum biasa mempraktekkan apa? Ya, salam yang kedua. Baik, tidak mengapa. Itu khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah rukun-rukun sholat. Itulah rukun-rukun sholat. Baik. Saya akan saya akan menyebutkan kepada antum semua tentang mazhab Syafi'i, karena kita di tengah-tengah mazhab Syafi'i. Ya, rukun sholat menurut mazhab Syafi'i ada 13, sedangkan kita mempelajari ada apa? Ada 12. Maka tambahannya mana dari 12 ini? Tambahannya adalah yaitu niat. Ini kan 12 nih kita pelajari. Untuk mazhab Syafi'i tambahannya apa? Niat. Begitu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh hitung di dalam 12 ini, coba antum hitung. Mana yang gerakan? Satu, berdiri.
Ya, kemudian apa? Ruku, gerakan. Berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, bangun dari ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, 5 sudah itu. Kemudian duduk tasyahud akhir, 6. Kemudian tumak nina, 7. Kemudian tertib. Berarti untuk rukun ada berapa gerakannya? 8 gerakan, bukan ucapan. Untuk rukun ada berapa gerakannya? 8, bukan ucapan. Adapun ucapan untuk rukun apa? Takbiratul ihram 1. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga membaca doa tasyahud akhir. Yang keempat salam. Berarti 8 tambah 4 menjadi 12. Bisa dihafal itu. Jadi sudah mudah. Oh, gerakan ini, bacaan ini, jumlahnya 12. Kalau ditanya mazhab Syafi'i ada berapa? 13. Tambahannya Pak? Ustaz, kenapa kita tidak masukkan niat? Sudah saya jelaskan di awal, saya masih ingat. Niat termasuk syarat sholat, bukan termasuk rukun sholat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau syarat di luar sholat, seperti wudhu di luar sholat, syarat sahnya sholat, ya, maka kita letakkan niat di luar sholat. Ini para ikhwan dan nanti ada Allah, dan itu khilaf di antara para ulama. Coba sekarang saya ingin uji lagi. Ada berapa rukun sholat? Gerakan rukun sholat 8. Coba sebutkan tanpa melihat buku. Ya. Yang pertama berdiri. Kan seperti kita sholat aja, pikirin. Berdiri. Yang kedua ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam yang keenam tasyahud, duduk tasyahud akhir. Yang ketujuh tumak nina. Yang kedelapan tertib. Baik, sudah. Sebutkan 4 ucapan rukun salat. Takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca doa tasyahud akhir, kemudian salam. Salam ada khilaf. Salam pertama dan salam kedua. Pendapat jumhur apa? Salam pertama cukup sebagai rukun sholat. Bisa dipahami? Itu ajarin sama anak-anaknya, istrinya. Ditanya sama istrinya, rukun sholat apa? Allah gelap. Jangan begitu, sudah belajar kan? Wallahu a'lam. Baik. Ya, cukup kiranya itu yang bisa disampaikan tentang rukun-rukun sholat. Nah, ada sebenarnya hal yang patut diperhatikan, tapi nanti kita bahas, yaitu wajib-wajib sholat. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada wajib sholat. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya sunan hayat dan sunan ab'al. Nah, nanti saya jelaskan. Ya, nanti aja bulan depan. Kalau masih hidup. Biar penasaran. Kalau enggak, kalau ada yang meninggal dan kita ketemuan nanti. Belajarnya nanti. Baik, ini yang bisa disampaikan oleh apa? Ada yang ditanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah kita diajarkan untuk mengikuti gerakan imam. Ketika sholat subuh, mana yang lebih afdal ketika imam duduk tasyahudnya itu tawarruk, kita iftirash, mana yang lebih afdal? Yang kedua,
ketika sholat subuh imam doa kunut, apakah kita boleh sekali-sekali mengaminkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pondasi dasar dalam permasalahan yang ditanyakan adalah hadis Rasul yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu sesungguhnya dijadikan hanya untuk diikuti. Maka asal hukumnya mengikuti imam. Si makmum wajib mengikuti imam. Nah, sekarang kata-kata mengikuti, apakah dalam setiap gerak-geriknya yang sampai sedetil-detilnya? Jawabannya tidak. Tetapi mengikuti imam dalam gerakan besarnya. Tidak boleh imam sujud ente ruku. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena tidak mengikuti imam dalam gerakan dasarnya, dalam gerakan besarnya. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh terlalu akhir dari imam, tidak boleh bersamaan dengan imam, tetapi yang disyariatkan adalah mengikuti imam. Kata Rasulullah SAW, fa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku, rukuklah. Wa idza sajada fasjudu. Jika dia sujud, sujudlah. Artinya ada kata fa. Fa itu lita'qib. Setelah sujud, kita sujud, jangan bersamaan. Setelah ruku, kita sujud, kita ruku, jangan kita bersamaan. Bisa dimaklumi ya. Baik. Kalau begitu Ustaz, bagaimana menjawab yang tadi? Itu tadi adalah pondasi dasar untuk diketahui. Maka jawabannya tidak wajib untuk harus sama selalu dengan imam. Tetapi yang disamakan adalah gerakan besarnya. Gerakan besar. Apabila imam berpendapat dia tawarruk, kemudian makmumnya beriftiras, maka jawabannya tidak mengapa. Karena yang dimaksud dalam hadis tadi, imam hanya dijadikan untuk diikuti. Maksudnya adalah dalam apa? Gerakan-gerakan dasarnya besar. Maksudnya kalau imamnya ruku, ya kita ikut ruku, jangan kita sujud. Pertanyaan kedua, kalau imamnya kunut di sholat subuh, bolehkah kita mengamininya? Saya akan jawab dari dasar. Begini, hukum kunut di dalam sholat subuh terjadi khilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan. Kemudian mazhab Imam Ahmad mengatakan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan kadang-kadang dikerjakan. Mazhab Hanafi mengatakan bid'ah, muhdats. Ya, begitu. Jadi dia khilaf, dan ini khilaf klasik di antara para ulama rahimahullah ta'ala. Yang disebut dengan permasalahan ijtihadiyah khilafiyah. Ijtihadiyah artinya semua ahli fikih beristihad, berusaha mengambil pendapat, dan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Baik. Sekarang kalau imamnya itu asal hukum kunut subuhnya terjadi khilaf di antara ulama, dan kita menguatkan pendapat. Kenapa? Karena kita akan sholat. Kita mau tidak mau menguatkan pendapat. Baik, bagaimana Ustaz cara menguatkan pendapat? Satu, jika Anda seorang alim, seorang ahli ijtihad, bahkan seorang penuntut ilmu, tugasmu adalah mempelajari masalah khilafiyah tadi, lalu kuatkan pendapat sebagaimana yang sudah dipelajari dan tidak keluar dari pendapat-pendapat ulama-ulama tadi. Paham? Tugasnya siapa itu?
Orang alim, ahli ijtihad, penuntut ilmu yang bisa mempelajari perkataan para ulama, tentunya bisa bahasa Arab. Ya, tentunya paham nahwu, shorof, bukan hanya kaifa halak. Bukan hanya itu doang ya. Enggak. Tetapi paham usul fikih, paham usul fikih itu yang penting. Baik. Sedangkan kalau orang awam, tugasnya bagaimana? Kerjakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu. Dia pilih, Ustaz ini kayaknya ahli di bidang fikih. Saya tanya dan saya ambil pendapatnya sesuai yang dikuatkan oleh Ustaz itu. Begitu cara beragama. Yang ahli ijtihad, ahli ilmu, penuntut ilmu yang bisa membaca perkataan para ulama, mempelajari perkataan para ulama, dia wajib untuk mempelajarinya dan kemudian dia kuatkan sesuai dengan pendapat yang dia lihat kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Jangan keluar dari sini. Sedangkan orang awam, maka dia bertanya kepada ahli ilmu agama dan dia mengambil pendapat yang dikuatkan ahli ilmu agama tersebut. Bisa dimaklumi ini para ikhwan. Kalau sudah demikian, maka bagaimana sikap kita kalau lagi sholat? Kalau lagi sholat subuh, imamnya kunut, sedangkan kita berpendapat, kalau saya penuntut ilmu atau ahli ilmu atau ahli ijtihad dan saya berpendapat, saya sudah pelajari, saya berpendapat bahwa kunut subuh setiap subuh adalah yang paling kuat pendapat mazhab Hanafi. Itu yang saya lebih condong kepadanya. Maka dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kenapa? Karena menurutnya itu adalah perbuatan bid'ah. Baik. Kalau seandainya Ustaz saya berpendapat bid'ah, tapi bolehkah saya ikut sebagaimana Imam Ahmad ikut? Maka jawabannya itu pun boleh. Itu pun boleh. Ya, begitu ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin tegaskan di sini, perhatikan kaum muslimin. Dalam urusan kunut subuh ini, ya, saya sering banget dibully orang. Ini yang ngatain bid'ah kunut subuh. Satu Indonesia kunut subuh ente dibid'ahkan oleh ente sendiri. Wah, pokoknya sumpah serapah terserah. Dimaafkan insyaallah sampai hari kiamat. Yang ingin saya tekankan dan ini nasihat pertama. Meskipun kita di tengah masyarakat yang bermadzhab Syafi'i, yang notabene berkunut subuh, tidak mengapa mengajarkan dan memberitahu kepada masyarakat mazhab-mazhab yang lain yang dia kuatkan. Tidak mengapa. Itu toh tidak keluar dari pendapat imam yang empat, bukan mazhab baru, bukan mazhab Wahabi, bro. Subhanallah, susah amat sih. Ya, dua itu satu. Yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat ijtihadiyah, khilafiyah, bahkan dalam taraf satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah, maka tidak mengapa, senang aja bro. Ya, kita tidak menyesatkan kamu pasti neraka, yang kunut subuh pasti neraka. Enggak berani seperti itu. Kita cuma ini amanah ilmiah bahwa kita lebih condong kepada pendapat bahwa kunut subuh menurut mazhab Hanafi dan saya lebih condong kepada pendapat itu adalah bid'ah. Meskipun ini sunnah Ustaz, ini bid'ah. Jangan dituduh kemudian ini orang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Itu kayaknya nempel sama jidat saya kayaknya. Dan biarinlah, tidak apa-apa. Ya, kita mencintai seluruh kaum muslimin. Paham ini para ikhwan?
dua pondasi itu cara berpikir menghadapi masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apa tadi yang pertama? Bahwasanya yang mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah, salah satu pendapat mazhab fikih yang empat. Ya. Sehingga jangan dikatakan nuduh orang dikit-dikit bid'ah. Dia tidak keluar dari pendapat imam yang empat. Yang kedua, kalaupun terjadi khilafiyah ijtihadiyah dalam taraf sampai kepada yang satu sunnah, yang satu bid'ah, seperti antara Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Mereka Syekh bin Baz mengatakan yang ini sunnah setelah ruku. Jadi sami'allahu liman hamidah. Sunnah menurut Syekh bin Baz. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sami'allahu liman hamidah yang seperti ini bid'ah. Tapi apakah kemudian mereka berdua saling tuduh dikit-dikit bid'ah? Enggak. Jadi sebenarnya siapa sih yang lebih dewasa daripada dikit-dikit bid'ah ini? Gitu ya Pak. Cuma mungkin dulu-dulu ini yang bicara di hadapan antum, kalau pas lagi menjawab terlalu keras, bid'ah. Nah itu kita rubah sekarang. Ya, bid'ah. Puas loh, puas. Jadi seperti itu pada ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, pahamnya. Jadi Ustaz, jadi inti jawabannya apa? Kalau antum ingin jangan dikatakan sesekali kita mengamini, enggak, tetapi kuatkan pendapat. Tentunya setelah bertanya kepada orang ahli agama, kuatkan pendapat. Saya anggap Ustaz itu adalah bid'ah. Tetapi untuk mengikuti imam, saya lebih mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Saya mengikuti meskipun tidak disyariatkan. Jadi jangan sesekali Ustaz, enggak main-main. Ya, sesekali begini, sekali begini, enggak. Itu harus dikuatkan. Allah. Nah, di sini tadi, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada rukun sholat ya, saya kira rukun sholat. Kenapa salam itu nggak termasuk rukun gerakan sholat ya? Karena kan kita juga rukun gerakan ke kanan, ke kiri. Salam yang kedua maksudnya. Oh gerakannya. Oh gerakannya. Ya, itu tidak kita bahas karena dia bukan rukun Pak. Maksudnya iltifat di dalam salam itu tidak bukan rukun. Artinya menoleh di dalam salam tidak rukun. Yang rukunnya adalah apa? Salamnya. Artinya kalau ada orang ini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, gugurnya rukunnya. Hah? Gugur nggak rukunnya? Gugur rukunnya. Ya, kenapa? Karena dia yang merupakan rukun kan ucapan salamnya. Adapun penolehan saat salam, maka ini disunnahkan. Disunnahkan, dan itu mazhab jumhur Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ya. Nah, kenapa disebut rukun? Disebut sunnah, tidak rukun? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, wa tahliluhat taslim, penghalalan untuk bisa bergerak dan berucap selain gerakan dan ucapan sholat adalah mengucapkan salam, tidak ada penolehan. Taib, kenapa sunnah? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kuntu ara Rasulullah SAW yusallimu an yamini wa an yasari hatta ara bayad khaddihi. Aku sering melihat Rasulullah SAW salam ke kanan, salam ke kiri, sampai aku lihat putih pipi Rasulullah SAW. Nah, ini tidak termasuk rukun Pak. Ya, Allah. Silakan dari. Waalaikumsalam. Kasih ini.
yang ketujuh di sini bangkit dari sujud tadi kita bahas adalah bangkit menuju duduk antara dua sujud. Nah, kalau bangkit dari sujud setelah sujud menuju rakaat berikutnya itu kan bukan rukun berarti saja. Tapi saya pernah mendengar ada pendapat bahwa saat bangkit dari sujud untuk rakaat berikutnya, misalnya di rakaat pertama ke rakaat kedua atau ketiga dan keempat, itu duduk sebentar istirahat atau langsung berdiri. Ini yang mana yang kira-kira lebih baik? Yang Bapak tanyakan adalah duduk namanya jilsatul istirahat, duduk istirahat, yaitu setelah sujud kedua mau bangkit untuk rakaat selanjutnya. Bukan yang Bapak tanyakan adalah bangun dari sujud pertama untuk duduk di antara dua sujud. Betul pertanyaan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam urusan duduk di antara dua sujud ada namanya duduk istirahat, ya. Duduk istirahat, julusut istirahat. Ini hukumnya adalah sunnah. Ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Dan itu adalah pendapat jumhur, sunnah. Saya ulangi. Duduk istirahat menurut jumhur tidak disunnahkan. Jadi habis sujud langsung berdiri. Saya contohkan. Habis sujud, ya. Kemudian langsung berdiri untuk rakaat yang kedua atau untuk rakaat yang keempat. Menurut jumhur, duduk istirahat tidak disunnahkan. Artinya sujud kedua langsung berdiri. Siapa itu jumhur? Yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Dalil mereka adalah la tubadiruni fir ruku'i was sujud fa inni qad baddantu. Jangan kalian mendahului aku di dalam ruku dan sujud. Sesungguhnya aku sudah mulai gemuk. Aku sudah mulai gemuk. Nah, ini pendapat yang pertama. Duduk istirahat tidak disunnahkan menurut jumhur. Pendapat yang kedua, duduk istirahat disunnahkan. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian salah satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian pendapatnya kelompok ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beliau pernah melihat Rasulullah SAW salat. Fa idza kana fi witrin min salati lam yanhaq hatta yastawiya qa'idan. Kalau beliau salat dalam keadaan rakaat ganjil, 1 menuju 2, 3 menuju 4, maka beliau tidak bangun sampai duduk. Tidak bangun sampai duduk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana yang kita kuatkan? Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa disyariatkan duduk istirahat pada rakaat-rakaat ganjil mau menuju rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Berdasarkan hadis tadi, dan hadisnya salah banyak yang sudah saya sebutkan. Hanya itu namanya apa? Duduk apa namanya tadi? Istirahat. Jilsatul istirahat. Duduk istirahat. Baik Ustaz, kalau saya langsung sujud langsung bangun aja gimana? Nah, kan tidak. Bahkan itu pendapat apa? Jumhur, mayoritas para ulama. Di sini ada pertanyaan.
mengenai doa kafaratul majlis, apakah benar bisa dibaca untuk doa setelah membaca Al-Quran? Saya nggak tahu, saya tidak tahu. Jika sholat rakaat ketiga atau keempat setelah Al-Fatihah lupa, jika sholat rakaat ketiga atau keempat setelah Al-Fatihah lupa dan malah membaca basmalah, apakah boleh langsung ruku saja atau dilanjutkan membaca surat pendek? Rakaat ketiga, rakaat keempat. Yang aturan rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca Al-Fatihah. Maka kalau seandainya terbaca, sudah dicukupkan. Kemudian dia langsung ruku. Kenapa? Karena wallahu alam tidak disyariatkan di rakaat ketiga dan keempat membaca surat selain Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Makmum salam setelah imam salam pertama atau kedua? Maka jawabannya, ente ngambil pendapat yang mana? Kalau pendapatnya bahwa rukun sholatnya adalah salam pertama, maka makmum salam pertama bersama setelah imam. Kalau pendapatnya bahwa salam kedua adalah termasuk rukun, maka tidak salam kecuali setelah salam kedua. Amin. Allah. Cukup ya. Ya, satu lagi. Bagus pertanyaan. Ini juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Ya, saya akan jadi pertanyaan mungkin ibu nggak dengar. Apa hukumnya makmum membaca surah Al-Fatihah? Ya, di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya oleh imam, seperti sholat subuh, maghrib, isya rakaat 1, rakaat kedua. Baik. Kemudian Jumat rakaat 1, rakaat kedua. Ini nggak ada rakaat lagi mau Jumat. Baik. Saya akan dudukan permasalahan dulu. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis ini para ulama bersepakat bahwa tidak sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah fahiya khidaj, maka dia sholatnya kurang, sholatnya kurang. Baik. Kalau sudah dipahami itu, sekarang kalau begitu itu berlaku untuk orang yang sholat sendirian, maka dia tidak sah sholatnya kecuali di setiap rakaatnya dia baca surat Al-Fatihah. Dan berlaku pada imam, tidak sah sholatnya kecuali dia membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Sedangkan berlaku pada makmum juga di sholat-sholat yang sendirian, yang sholat tidak dikeraskan bacaannya, sir, seperti sholat zuhur, asar, ya, ataupun rakaat ketiga dan keempat, sholat maghrib dan sholat isya. Nah, yang jadi khilaf di antara para ulama adalah sholat membaca surat Al-Fatihah bagi makmum pada sholat seperti sholat subuh, sholat maghrib, isya, rakaat pertama, rakaat kedua. Baik. Para ikhwah, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum pada sholat-sholat yang imam mengeraskan bacaannya. Wajib. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat apa? Jumhur.
mayoritas para ulama, bahwa makmum meskipun di sholat yang imam mengeraskan bacaannya seperti subuh, maghrib, isya rakaat pertama, rakaat kedua, wajib tetap. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis awal tadi, tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini hadis umum, tidak ada pembatasannya. Oh, kalau makmum imamnya suara keras tidak baca, belum ada begitu kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan makmum tidak membaca. Sebelum saya pendapat kedua, pendapat pertama ini nanti di antara mereka khilaf sendiri. Apa khilafnya? Kapan bacanya? Ada yang mengatakan ketika di tengah-tengah ayat, misalkan imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dia baca Ar-Rahman. Di tengah-tengah ayat saat imam membaca. Ini pendapat pertama ya. Ada lagi yang mengatakan membacanya saat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian amin, kemudian dia baca Al-Fatihah. Tentunya dua keadaan ini tidak menyamankan.